Yang saya lihat kemarin itu sebenarnya numpang saja di acara halal bihalal. Tapi memang settingannya sudah settingan untuk memanaskan situasi. Dan kebetulan yang saya lihat itu isinya orang-orang yang memang bukan sekedar tidak puas hari ini. Sudah tidak puas ketika hasil pemilu diumumkan kan gitu. Saya penasaran tuh sama teknisnya tuh. Kan udah bilang kan dia, Bang, kalau Pak Prabowo turun, wakil presiden otomatis naik kan secara konstitusi kan. Dia nggak mau. Tapi mereka sendiri yang menyerukan turunnya Prabowo, nggak mau Gibran naik. Iya kan? Dia akan ngomong demokrasi itu sesuai dengan isi perutnya aja, sesuai dengan kepentingannya aja. Kalau sesuai dengan kepentingannya, dia akan bilang itu demokratis atau dia tutup mata aja. Tapi kalau nggak sesuai dengan kepentingan mereka, nggak sesuai dengan keinginan mereka, dengan mudah mereka bilang ini nggak demokratis. Jadi layak untuk ditumbangkan. Anda nggak bisa bilang, kebakaran. Terus kita lari keluar. Injek-injekan, patah tulang, bonyok, benjol-benjol. Kebakaran. Terus tiba-tiba dibilang, kenapa Anda bilang kebakaran? Kebebasan berbicara. Kembali lagi di Real Politik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya, dan di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari realitasnya. Bro, saat ini kita akan bahas tentang pidato yang sok paten gitu. Noh, Lu udah dengar kan videonya? udahlah siapa yang belum dengar. Kalau kita ngikutin masa Indonesia nih, wah ini nih masa-masa yang udah dilirik oleh elit, grassroots, ini yang ditunggu-tunggu nih oleh semua orang ini. Dan kita kedatangan narsum yang luar biasa. Kita terhormat sekali bisa hadir di Real Politik. Sok paten juga kan. Senior kita, abang da kita, Bung Hasan Nasbi. Terima kasih telah hadir. Sama-sama. Gue yakin bro, kalau gue pernah ngomong dulu ya, kalau Bro Hasan Nasbi ini datang ke Real Politik, itu pertanda Real Politik akan jadi podcast yang salah satu terbesar Indonesia. Amin, amin. Memang setiap podcast yang didatangi oleh Bang Hasan Nasbi ini tuh pasti akan selalu meledak. Nggak banyak podcast, bro. Iya. Coba hitung podcast mana aja yang didatangi oleh seorang Hasan Nasbi. Wah, Lo coba banyak hitung. lah. Paling Totpol, Cokro gitu kan. Iya, Nah sekarang Real Cokro, Politik. Iya. Berarti kita udah mulai dianggap nih guys. Bagus ya kita. Mantap lah Bang. Tos dulu lah Bang. Wih. Berarti Real Politik harus diorbitkan. Nah Siap, itu dia. Itu pesannya sampai berarti bro. Oh iya, pesannya sama. Berarti yang lain nggak real? Yang lain berusaha untuk real, tapi yang realnya itu di sini. Oh gitu. Iya. Di sini kita membahas real politik Machiavelli ala. Iya. Oh, Machiavelli ala. Iya. Itu Gen Z ngerti nggak sih Machiavelli itu gimana? Iyalah, ngerti siapa yang nggak tahu Machiavelli. Kita semua main Assassin's Creed dong. Tahu Machiavelli itu siapa? Iya. Itu para realis. Saya tuh terbiasa manggil beliau Datuk. Oh, kenapa tuh ceritanya tuh, Bang? Karena udah kenal cukup lama juga, dari beliau jadi mulai dari surveyor, kemudian jadi konsultan politik nomor 1 di Republik ini. Iya. Itu gue simak terus tuh, dan gue selalu manggilnya Datuk. Karena di Minangkabau itu kan, seorang tokoh besar itu, apalagi nasional, itu memang cocok dipanggil Datuk. Siap. Itu sama kayak Jakarta. Kalau di komplek kita dipanggil Pak Haji aja sama security. Pak Haji semuanya. Pakai peci dikit Pak Haji. Pak Haji gitu. Iya. Gue panggil Datuk aja lah, lebih enak panggil Datuk gue. Jadi gini nih Datuk, kita kan kemarin baru dengar tuh sebuah pertemuan di komunitas Hutan Kayu ya. Di situ ada beberapa orang yang berpidato, yang salah satu itu Ferry Amsari, ada Profesor Saiful Mujani. Itu kan sesuatu yang menjadi perbincangan di publik di 2 hari terakhir ini. Dan kita juga udah tonton dari monolognya Datuk juga di Mirip sama Hasan Nasbi. Itu sebenarnya kita berusaha untuk ingin memahami apa sebenarnya yang terjadi di antara kawan-kawan itu. Karena memang kalau kita lihat arahnya itu kan jelas. Kalau Ferry Amsari itu menduga bahwa Presiden Prabowo itu melanggar konstitusi. Dan karena itu harus ditindaklanjuti dengan impeachment secara konstitusional juga. Gitu kan. Dan Profesor Saiful Mujani juga itu malah lebih maju lagi tuh.
kalau menurut Profesor SM itu tidak bisa dilakukan impeachment secara konstitusional. Nggak bisa. Lu mau DPR dan MPR untuk melakukan impeachment nggak bisa. Salah satu-satunya cara yaitu adalah untuk gerakan rakyat. Nah itu kan sesuatu yang kita rasa agak membahayakan dalam tanda kutip ya. Kalau hal-hal seperti itu bisa muncul di ruang publik, dan kalau ada orang yang ingin menyambut ajakan itu kan cukup membahayakan Republik juga. Karena kita semua tahu ya, sekarang ini disinformasi dan hoax itu cepat sekali tersebar, dan ini bisa jadi pemantiknya juga. Gitu. Dan yang menarik dari yang disampaikan oleh Datuk Hasan Nasbi kan itu tadi, pidato sok paten. Nah ini sampai di mana sih sok patennya itu, Datuk? Yang mereka sampaikan itu. Iya, sebenarnya saya juga kaget ada halal bihalal di hutan kayu. Bayangan saya kalau halal bihalal di hutan kayu itu halal bihalalnya orang yang sebagian besar nggak puasa. Mokel. Ini bayangan saya dulu. Gitu. Gue tahu Iya. Bayangan saya dulu. Gitu. Bayangan halal bihalalnya orang yang kalau dalam bayangan saya waktu itu. Walaupun tentu pasti masih ada yang puasa. Di antara pembicara-pembicara pun masih ada yang puasa. Jadi bolehlah disebut sebagai kegiatan halal bihalal. Yang mungkin gak biasa itu, kegiatan halal bihalal ini kan tradisi untuk merayakan kita kembali fitri nih. Kita kembali suci nih. Kita tanpa dendam, saling memaafkan, mempererat silaturahmi, saling membesarkan hati. Artinya itu sebenarnya untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan. Dan kali ini memang yang kita lihat temanya beda. Bukannya untuk menjernihkan persoalan, bukannya untuk memperkuat kebersamaan, malah ingin memperlebar jurang perbedaan. Itu yang saya lihat dalam kegiatan halal bihalal. Mungkin nggak pas mungkin judulnya halal bihalal di sana. Dan memang juga mungkin nggak paham juga mereka mungkin arti halal bihalal itu. Dan kebetulan di hari yang sama besoknya itu saya mengadakan halal bihalal juga di kediaman saya. Dan saya lihatin aja ngapain sih orang dalam halal bihalal ini. Tapi ternyata tema halal bihalal dari masa ke masa yang saya temuin yang itu. Untuk persaudaraan, kebersamaan, saling memperkuat kayak gitu. Saling tanya kabar. Iya. Nah, yang saya lihat kemarin itu sebenarnya numpang saja di acara halal bihalal. Tapi memang settingannya sudah settingan untuk memanaskan situasi. Dan kebetulan yang saya lihat itu isinya orang-orang yang memang bukan sekedar tidak puas hari ini. Sudah tidak puas ketika hasil pemilu diumumkan kan gitu. Ketika hasil pemilu tahun 2024 diumumkan, teman-teman ini memang sudah di barisan yang tidak puas dengan hasilnya. Dan hari ini mungkin mereka wujudkan ketidakpuasan itu dengan tadi itu. Ada yang bilang dalam acara itu pidato dia, Pak Prabowo ini sudah pikun katanya. Demensia. Ini kan tuduhan yang serius. Terus pakai playing victim. Jadi kalau besok saya mati berarti saya dibunuh oleh ini gitu. Ya kan bisa juga dia besok mati serangan jantung. Atau mungkin ada split antara keinginan dengan realitas juga bisa bikin orang kelojotan kan gitu. Nah, ada juga yang pidato bicara soal impeachment. Ada yang pidato nggak bisa impeachment. Kita harus gulingkan, kita harus jatuhkan. Sebenarnya di antara mereka sendiri juga nggak kompak. Itu diakui juga di sana memang nggak kompak sebetulnya kan? Di antara mereka sendiri juga nggak kompak. Dan saya menyadari bahwa kegiatan ini ada di setiap periodisasi presiden. Memang ada orang-orang yang ingin menempuh jalan pintas. Ketika dia kecewa dengan hasil pemilu, di tengah jalan tuh dia ingin menumbangkan kekuasaan dan mengambil alih kekuasaan tanpa menunggu periode pemilu berikutnya. Selalu ada orang-orang seperti ini. Nggak sabar dia, padahal ngakunya pejuang demokrasi. Tapi orang yang ngaku pejuang demokrasi ini nggak mau nunggu sampai
periode demokrasi berikutnya datang. Kalau kita kan sudah menetapkan periode 5 tahun ya. Periodenya 5 tahun, nggak sabar dia nunggu itu. Di zaman Bu Mega ada yang dulu demonstrasi minta turunkan Bu Mega, ada. Mahasiswa juga ada. Di zamannya Pak SBY juga ada. Minta turunkan SBY ada. Banyak juga yang bawa ada. Patung kebo juga ada yang membawa kerbau pada segala macam, ada. Di zaman Pak Jokowi juga ada. Itu bahkan di akhir jilid itu dulu ya. Iya. Bahkan ada di masa akhir masa pemerintahan Jokowi, orang yang sama juga menyerukan impeachment terhadap Pak Jokowi. Nah, di zamannya Pak Prabowo juga ada yang kayak gitu. Dan saya memahami bahwa pejuang demokrasi ini sebenarnya juga nggak paham apa itu demokrasi. Yang mereka pahami demokrasi itu adalah kalau sesuai dengan keinginan mereka. Udah sama kayak orang kulit putih di Eropa sama di Amerika sana. Dia akan ngomong demokrasi itu sesuai dengan isi perutnya aja, sesuai dengan kepentingannya aja. Kalau sesuai dengan kepentingannya, dia akan bilang itu demokratis atau ditutup mata aja. Tapi kalau nggak sesuai dengan kepentingan mereka, nggak sesuai dengan keinginan mereka, dengan mudah mereka bilang ini nggak demokratis. Jadi layak untuk ditumbangkan. Itu sebenarnya di level yang berbeda sama dengan pikiran Presiden Amerika Serikat nih. Kalau buat dia negara ini nggak demokratis berarti layak untuk diserang, layak untuk dibom, layak untuk dihancurkan kayak gitu-gitu. Nggak percaya dia nggak boleh punya nuklir, dia nanti hajar pakai nuklir gitu. Nah, buat dia demokrasi itu kalau keinginan dia terpenuhi. Kalau keinginan dia tidak terpenuhi, dengan mudah dia akan tuduh ini tidak demokratis. Makanya saya bilang ini orang-orang emang sok paten ini. Belajar demokrasi di mana nih orang-orang ini. Kira-kira kayak gitulah penjelasan sok paten itu. Kalau gue dulu bilang itu di salah satu monolog itu pendusta demokrasi. Mereka mengaku sebagai pejuang demokrasi tapi nggak mau mengikuti alur demokrasi itu sendiri. Nggak mau. Jadi kalau mereka kalah pasti mereka bilang itu tidak demokratis. Iya. Nah ini kan menarik nih Bang. Abang kan bilang bahwa di jajaran mereka sendiri pun tidak kompak kan. Terus ditambah lagi mereka mulai menyerukan cara-cara yang cara-cara ya menumbangkan Pak Presiden gitu, bahkan dengan cara unkonstitusional gitu. Nah, menurut Abang memangnya mereka nih punya kapasitas apa, sejauh apa sampai mereka bisa ngomong kayak gitu, sampai sepede gitu mereka ngomong? Saya tidak melihat ada kapasitas untuk itu. Saya juga nggak melihat momentumnya ada untuk itu. Tapi saya melihat sesuatu tuh yang sudah salah sejak dalam kandungan aja. Bahayanya ke depan kalau misalnya kita tidak mau konsensus soal mekanisme demokrasi yang disepakati secara bersama, bukan keinginan orang per orang. Makanya kan berbahaya mengukur demokratis atau tidaknya ketika Anda berkuasa atau tidak, atau ketika Anda menang atau tidak. Kalau menang dia bilang demokratis, kalau kalah dia bilang tidak demokratis. Kalau dia dilibatkan dalam sebuah kebijakan, dia bilang, wah ini kebijakan ini partisipatif, aspiratif, demokratis. Tapi kalau dia nggak terlibat, dia bilang, sebenarnya teman-teman saya yang dosen-dosen, pakar-pakar juga sering begitu. Jadi kalau ada satu undang-undang yang digodok, dan dia nggak terlibat, dia bilang itu undang-undang nggak partisipatif. Dia rapat dengar pendapat nggak diundang gitu ya? Iya, dia bilang itu nggak aspiratif. Tapi begitu dia diundang, dia bilang ini undang-undang yang paling partisipatif. Ini undang-undang yang paling demokratis. Kenapa? Karena dia diundang. Udah ada kepentingannya masuk. Itu yang saya bilang, mengukur demokrasi sesuai dengan isi perutnya aja. Kalau kenyang perutnya dia bilang itu demokratis, kalau nggak kenyang dia bilang tidak demokratis. Tidak ada nilai-nilai bersama yang bisa kita sepakati soal. Nah, saya nggak melihat mereka hari ini punya kemampuan untuk itu. Tapi jangan remehkan wacana dan narasi soal kebencian, soal kesabaran menunggu proses demokrasi berikutnya. Karena ini kan wacana yang berbahaya, karena mengajak anak-anak muda terutama untuk tidak sabar menunggu periode perebutan kekuasaan berikutnya. Iya kan, sampai ini bawa-bawa 98 pas waktu itu mereka kan. Jadi kan ini yang saya pertanyakan, Anda pejuang demokrasi tidak percaya dengan mekanisme demokrasi. Anda maunya kalau nggak sesuai dengan keinginan Anda, ada tumbangin aja tengah jalan. Kalau kita sudah bersepakat dengan mengambil jalan demokrasi, ada periodisasi pemerintahan. Kalau Anda nggak suka, nggak usah pilih lagi pemerintahan ini.
kampanyekan untuk memilih pemerintahan baru, tapi pada masanya. Kalau main tumbang-tumbangan ini kan cuma bentuk lain dari perebutan kekuasaan di masa lalu. Di masa kerajaan, di masa kekuasaan absolut yang waktu itu nggak ada ngomong demokrasi, begitu nggak suka perang, begitu nggak suka gulingkat, begitu nggak suka perang lagi kan gitu-gitu. Kudeta. Makanya demokrasi ini ada sisi baiknya adalah membuatkan periodisasi perebutan kekuasaan tanpa darah, tanpa korban, tanpa social cost yang besar yang nggak bisa di-manage. Makanya dibuatkan periodisasi dan nggak ada satu orang yang bisa mengklaim untuk berkuasa selamanya. Dan di negara kita pun ada batasannya 2 periode kan? Iya. Gitu. Setidak sabar apa Anda untuk menunggu 5 tahun, bahkan misalnya menunggu 10 tahun pun setidak sabar apa Anda gitu. Bahkan sekarang tinggal 3 tahun lagi sebetulnya. Iya. Gitu. Atau misalnya apa sih penderitaan yang disebabkan oleh pemerintah bagi Anda dan keluarga? Enggak juga, dia sok-sok menderita aja. Ini orang-orang yang 10 tahun terakhir juga berpesta pora dan senang-senang kok. Cuman tahun 2024 nggak happy dia lihat angka hitungan KPU itu, nggak happy dia. Ketidak-happyan itu dibawa-bawa sampai hari ini gitu. Ini kan berarti persoalannya sangat subjektif ini. Kalau suka dan tidak suka sebetulnya. Iya, begitu mereka mengatasnamakan rakyat, makanya saya tanya, kalau Anda mengatasnamakan rakyat, Anda bagian dari rakyat yang banyak apa rakyat yang sedikit? Jangan-jangan misalnya 20 atau 30 orang yang hadir di sana, itu benar-benar cuma mewakili kepentingan 30 orang. Nggak bawa pasukan apa-apa di belakangnya, bisa jadi. Tapi, kenapa ini harus ditanggapi? Jangan remehkan narasi dan wacana yang tidak baik. Nah, itu saya pengen masuk ke situ. Karena itu nanti anak muda kita punya pemahaman, boleh kok ternyata kayak begini. Bisa kok kita melakukan yang kayak gini. Yang melampaui batas ini bisa kok kita kerjakan gitu misalnya. Tanpa ada misalnya risiko apa-apa misalnya kayak gitu. Nah, itu saya pengen masuk ke situ tuh Bang tuh. Itu menarik. Abang kan sebagai konsultan politik kan tentu paham nih kekuatan dari narasi ini seperti apa, kekuatan dari bagaimana narasi itu beredar di algoritma seperti virus kan. Nah, kita mau fokus dulu di situ sebentar Bang. Jadi kan ini kan kondisi global lagi nggak stabil. Sekarang Indonesia dari yang kita lihat tuh kebijakannya Pak Prabowo tuh mengedepankan stabilitas masyarakat kan. Karena dampak dari perang yang ada di Iran itu berdampak kepada harga BBM kita. Dan kalau misalkan kita perhatiin dari masa ke masa, harga BBM itu memang menjadi instrumen utama buat kita menjaga stabilitas masyarakat kan. Nah, dengan adanya kerentanan ini yang dilontarkan dari perang di Iran di sana, apakah mungkin narasi ini akan kebeli oleh mungkin anak-anak muda gitu untuk mencoba melakukan gerakan-gerakan yang tidak konstitusional gitu. Jadi apakah kita harus menyikapinya seperti ancaman nasional atau cuman sebagai ini mah sampah aja gitu? Coba saya tanya sekarang, apa kesalahan yang dibikin oleh Ibu Sri Mulyani sehingga rumahnya harus dijarah? Agustus. Ya, nggak ada. Cuman fitnah, cuman fitnah AI aja kan? Oh, yang pidato. Cuman fitnah pidato AI yang mengatakan bahwa guru adalah beban, gaji naik, beban negara. Tapi itu pun sudah diklarifikasi. Dan itu pun mayoritas orang sudah sadar bahwa itu adalah video editan. Tapi ada sebagian kecil orang yang bisa dipengaruhi, yang bisa dikondisikan, yang bisa digerakkan untuk mendatangi penjara rumah Ibu Sri Mulyani. Kalau sudah sampai di level itu, narasi sekecil apapun kan nggak bisa kita abaikan. Karena damage-nya, coba bayangin. Apalagi kalau narasi ini tidak dilawan. Apakah akan ada orang yang beli? Kita nggak tahu, tapi bisa jadi ada orang yang beli dengan salah paham. Kan sebenarnya yang marah-marah ini banyak yang nggak paham aja.
Tapi ada sebagian kecil orang yang sebenarnya paham, tapi sengaja bikin orang salah paham. Itulah narasi-narasi jahat itu. Nah, ini yang buat saya kenapa tidak boleh didiamkan. Jadi sekecil apapun, kita nggak boleh menganggap remeh narasi jahat yang bisa menggoyang pemerintah, yang bisa mengacaukan situasi kita berbangsa dan bernegara. Awal tahun 2026 saya sudah bilang, situasi dunia mungkin panas. Karena ada banyak sekali ketegangan, dan kita juga sudah melihat ini kayaknya ketegangan ini tinggal nunggu waktu, tinggal nunggu kecerobohan, tinggal nunggu sebuah kekhilafan untuk meledak menjadi sebuah perang. Flashpoint. Entah kapannya kita nggak tahu waktu itu. Dan situasi panas ini, itu bisa menular ke banyak negara, termasuk ke dalam negeri. Nah, kalau di dalam negeri ini kita juga membiarkan suasana panas, AC-nya nggak kita nyalain, sirkulasi udara nggak kita bikin, nggak ada yang mencoba untuk menenangkan situasi, kita mau jadi apa? Mau ikut kebakar? Panas di luar, panas di dalam? Tensi udah tinggi lah gitu. Iya. Kebakar kita. Sementara bangsa ini kan kita belum maju-maju amat jadi sebuah bangsa. Kita belum advance. Kita tuh masih mencari bentuk juga, iya. Masih bergulat untuk pemenuhan kebutuhan dasar juga, iya. Berjuang untuk bisa ekonominya tumbuh lebih cepat juga, iya. PR kita banyak sekali. Di tengah PR yang banyak ini muncul wacana-wacana seperti ini. Wacana seperti ini lebih mungkin kita riset ke titik nol, mulai lagi dari nol, dari awal, daripada kita melanjutkan itu sebagai sebuah estafet. Coba logikanya dibentuk. Apa sih? Ini kan cuma keinginan berkuasa tanpa pemilu aja. Dia nggak peduli itu berapa ongkosnya, berapa biaya sosialnya, berapa kerusakannya. Kita mulai lagi dari nol, nggak peduli dia itu orang-orang ini. Ya pokoknya turunkan. Kenapa? Karena saya nggak suka sama dia. Turunkan kenapa? Saya nggak setuju dengan program-program. Kalau Anda nggak setuju, lawan dia 5 tahun lagi. Itu di acara itu sempat juga. Mending turun aja dulu. Gitu. Iya. Ya itu kan. Turun aja dulu terus mau ngapain? Ini kan cuman orang-orang nggak bertanggung jawab aja ngomong. Kenapa saya bilang sok paten? Karena orang-orang ini jauh dari tanggung jawab. Apalagi orang-orang terdidik, orang-orang terpelajar nggak mikirin bangsa, mikirin mereka aja ini. Itu. Gue jadi teringat. Saya jadi agak-agak agak-agak tinggi tensi saya kalau bicara soal. Bukan berarti pemerintah nggak boleh dikritik. Dan ketika pemerintah nggak setuju dengan kritikan Anda, bukan berarti pemerintah budak. Nggak mau mendengar gitu ya, katanya nggak mau mendengar. Kan orang yang bicara nggak cuma Anda. Orang yang berhak bicara kasih masukan juga bukan cuma Anda. Mungkin kadang si A yang didengarin, mungkin kadang si B, kadang si C. Kan pemerintah juga bisa exercise nih, masukan dan kritikan mana yang bisa untuk di follow up misalnya. Jangan tiba-tiba, percuma kita bersuara karena suara kita tidak didengar. Memang mungkin suara Anda cempreng mungkin atau somber kali, atau logika Anda nggak benar. Atau masukan Anda juga tidak benar, atau mungkin cara Anda nggak bisa diterima. Karena saya sering bilang, sejak kapan orang marah-marah kemudian sarannya diterima? Kan yang lebih mungkin kita terima, kita pribadi aja. Lebih sering mana kita terima saran orang yang datang sambil marah-marah atau orang yang datang sambil nasihatin kita baik-baik? Iya. Kan banyak hal tuh. Bukan berarti kemudian kalau Anda nggak diajak kemudian jadi nggak demokratis. Tapi kalau begitu Anda diajak jadi demokratis. Begitu Anda nggak didengar, orang jadi nggak demokratis. Begitu Anda didengar, orang jadi demokratis. Suka-suka Anda aja itu mengukur demokrasi. Gitu. Iya, maksudnya. Gue jadi teringat tuh, ada kalau nggak salah namanya Thomas Sowell ngomong begini. Seorang intelektual itu seringkali merasa wawasan dia atau ilmunya itu superior dibandingkan orang lain. Jadi tapi masalah dia harus diterima. Nah, dia diterima. Iya. Dan masalahnya dia itu kan menyampaikan bermacam ide inilah, wacana itulah. Tapi nggak ada kewajiban yang dimintai kepada mereka terhadap apa yang mereka sampaikan itu. Iya. Ya, makanya saya bilang tadi. Tadi Adinda nanya, ini BBM segala macam. Negara lain sudah menaikkan BBM hari kedua setelah perang. Pemerintah kita bukannya nggak terpukul dengan kenaikan harga BBM. Pastilah itu. Nggak cuma soal harga, barangnya juga susah dicari. Ada kapal mau merapat, mau bakar buat belok dia. Karena ada penawar yang lebih tinggi. Bukannya
nggak jungkir balik nih pemerintah untuk menjaga stabilitas ini. Tapi minimal sampai hari ini nih saat taping, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga harganya. Bleeding nggak APBN kita? Boncos pasti. Boncos. Ada yang harus dikorbankan nggak nanti? Ada pasti. Penghematan pengeluaran apa harus tapi demi menjaga masyarakat bisa tetap tenang, kegiatan hari-harinya tidak terganggu, kegiatan produksinya tetap bisa berjalan optimal, kerja kantor nggak perlu jalan kaki. Mungkin di masa depan kita secara jangka panjang, jangka menengah harus mikirkan konversi dari BBM mungkin ke listrik. Energi-energi kita harus kita diversifikasi, tidak hanya bergantung pada bahan bakar fosil, tapi jangka panjang. Tapi dalam jangka sudah mau 2 bulan ini, bulan kedua ini, pemerintah masih tahan ini. Nahan ini bukan nggak berdarah-darah. Semua ekonom tanya deh, ini pasti berdarah-darah pemerintah. Pertanyaan juga sampai kapan pemerintah sanggup untuk mempertahankan ini. Jadi kayak digebukin, pemerintah lagi pasang double cover aja nih. Tapi kan nggak mungkin. Kalau situasi nggak berubah kan double cover ini suatu saat pasti jebol. Nah di saat itu harus ada kerjasama. Masyarakat harus paham, pemerintah juga harus mengerti apa jalan terbaik buat masyarakat. Pasti akan ada penyesuaian nanti. Pasti akan ada adaptasi dan kebiasaan baru yang harus kita jalankan. Nanti. Tapi yang harus dicatat adalah pemerintah ketika negara-negara lain sudah hari kedua, hari 3 sudah melepas itu ke harga pasar, pemerintah kita masih nahannya. Dan nahan itu nggak gampang. Nahan itu pakai air mata itu, keringetan pakai air mata nahan itu. Perut mules-mules tuh pas itu. Udah mules-mules itu untuk nahan itu. Tapi itu jalan yang dipilih pemerintah semaksimal mungkin. Selama masih bisa ditahan, kita tahan. Tapi ya kan kita juga harus paham, suatu saat pasti harus beradaptasi dengan situasi. Kalau terus-menerus seperti ini, masyarakat juga harus paham situasinya yang kena pukul sekarang satu dunia. Kita berhemat-hemat napas nih sekarang. Energi ini kan kayak udara aja sekarang. Kita berhemat-hemat napas ketika pintunya dikunci nih. Kita harus ngebor-ngebor dinding kita. Supaya ada udara yang masuk nih. Sekecil apapun lubang harus dicari gitu ya. Harus dicari celahnya supaya ada udara keluar masuk nih, supaya kita bisa napas nih. Dan itu pasti ada pengorbanannya. Dan satu dunia sekarang berusaha untuk mencari jalan keluar dari itu. Tapi ada aja yang buang angin dalam kondisi begitu. Pastilah ada yang buang angin lah. Oksigen lagi susah, ada yang buang angin bro. Oksigen lagi susah. Tanah itu. Boker dia dalam ruangan kan. Iya. Kan gak melihat situasi dunia kayak gimana. Tapi gue suka perspektif tadi bro. Kan ada juga kalau perspektif pengusaha kan, kalau BBM tuh naik pasar internasional, kita juga harus ikut naikkan. Artinya yang menanggung beban kenaikan itu masyarakat. Iya. Nah sekarang pemerintah ngambil alih itu, yang menanggung tuh pemerintah sendiri. Gimana caranya supaya tetap stabil itu tadi. Orang-orang gitu sok kan? paten ini nggak pernah berpikir bahwa kan ini orang-orang sok paten aja ngomong-ngomong gitu. Nggak pikir bahwa dia pun masih bisa menghirup napas segar sekarang, masih bisa jalan sekarang, masih bisa naik kendaraan, masih bisa mengisi BBM, masih nyala tuh listrik di rumah dia. Itu karena peran yang tidak sedikit dari pemerintah. Sekarang kalau dia mau nge-impeach Pak Prabowo, pertanyaan saya paling bingung nih sama orang yang ingin minta impeach Pak Prabowo kan. Pak Prabowo di-impeach. Yang naik otomatis kan wakil presiden. Enggak, bro. Enggak. Mereka di juga pidato itu Ferry Amsari bilang kalau di impeachment Prabowo secara konstitusi itu pasti wakil presiden yang naik. Pasti dan pasti katanya. Tapi dia nggak mau juga. Harus dua-dua. Jadi kan ada paradok. Satu sisi mereka ingin konstitusional, tapi ini nggak mau juga. Ukurnya sesuai isi perutnya aja. Iya. Kalau buat perutnya enak diambil itu. Kalau buat perutnya nggak enak nggak diambil itu. Iya. Jadi nggak ada kesepakatan bersama yang bisa kita pegang. Ini persis kayak orang kulit putih. Sorry saya agak rasis. Perjanjian-perjanjian sama mereka itu buat dilanggar aja. Jadi konsensus bersama mereka tuh buat mereka langgar aja gitu. Jadi kalau nggak sesuai keinginan mereka, di tengah perundingan pun dia nyerang orang kan. Sama ini di tengah situasi antara pemilu ke pemilu nyerang orang dia. Padahal pemerintahnya lagi berdarah-darah. Pemerintahnya lagi bonyok. Lagi
bertahan sekuat tenaga untuk menjaga kehidupan masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik, termasuk kehidupan dia. Iya. Termasuk kehidupan orang-orang ini gitu. Nah itu, saya penasaran tuh sama teknisnya tuh. Kan udah bilang kan dia, Bang, kalau Pak Prabowo turun, wakil presiden otomatis naik kan secara konstitusi kan. Nggak mau. Tapi mereka sendiri yang menyerukan turunnya Prabowo, nggak mau Gibran naik. Iya kan? Jadi mau pakai jalur konstitusi, mau impeach Gibran lagi. Jadi 2 kali impeachment. Ya gitu. itu yang kelemak perutnya aja itu kalau orang Minang ngomong itu. Saya enak perutnya aja. Ini gue yang penasaran. Ini saya penasaran. Kita bertemu dengan orang. Jangankan badannya, pendiriannya pun nggak bisa ditegakkan. Argumentasinya nggak bisa ditegakkan. Itu namanya punya badan, punya kepala, punya sayap, tapi nggak punya kaki, nggak kunjung mendarat itu ide. Jadi kalau ibarat burung itu tuh dialektikanya dialektika Hegel, tambah lama tambah tinggi terbangnya, nggak kunjung mendarat. Hegel itu logika tanpa kaki. Logika tanpa kaki, argumentasi tanpa kaki nggak akan mendarat. Tapi ya itu yang saya bilang, narasi tetap berbahaya. Kalau dibiarkan dan gak dilawan akan ada korbannya. Sekecil apapun korban itu harus kita antisipasi. Makanya saya kasih contoh tadi. Soal Bu Sri Mulyani, siapa yang membeli campaign Bu Sri Mulyani kan cuman video AI. Dijarah gak rumahnya? Dihancurkan gak rumahnya? Sebegitu bahayanya hari ini narasi yang beredar di media sosial. Kalau tidak dilawan, kalau gak diklarifikasi. Parahnya lagi kan untuk nguatin apa yang Abang bilang ya. Kalau nggak salah tuh beberapa anggota DPR RI yang dituduh berjoget-joget itu, yang di videonya kan dibilang mereka joget-joget gara-gara gajinya naik kan. Padahal enggak. Itu di acara pidato presiden. Di acara pidato presiden, selesai pidato itu ada orkestra dari Merauke kan. Dan terus mereka mereka peduli. Iya, mereka joget-joget dan itu sudah diklarifikasi sama beberapa anggota DPR RI dan mereka ngecek dan videonya ada. Saya hadir di pidato itu kan, saya lihat mereka. Oke juga. Kan ada orang yang kalau begitu dengar musik kan jempolnya nggak tahan, dia goyang-goyang aja. Iya, langsung goyang-goyang kan. Nah, maksudnya tuh di situ udah ada video klarifikasi, udah jelas ada evidence, masih aja mereka melakukan gitu. Dan mungkin orang yang melakukan penjarahan atau marah atau udah cenderung membuat ricu suasana, mereka mungkin melanjutkan hal itu karena sudah fait accompli gitu. Ya, jadi jangan fasilitasi kemarahan dan DFK. Sekecil apapun itu. Kemarin ada tempat yang dibakar di Jawa Barat. Penghayat kepercayaan tertentu, datang orang dari luar kabupaten, datang ke sana, diundang oleh tokoh setempat buat ngebakar sanktuari mereka, padepokan mereka. Diundang tuh ya? Diundang. Gila. Bisa begitu kita itu. Peradaban kita masih bisa begitu. Dan di tengah peradaban kayak gitu kan nggak boleh orang ngomong sembarangan. Mesti jaga. Nggak boleh orang memprovokasi sembarangan. Dan kita kalau mau ngebut ya sebagai sebuah bangsa. Sekarang pertanyaan saya, apa sih untungnya menyandung pemerintah atau menjatuhkan pemerintah di tengah jalan? Buat bangsa ini coba, buat bangsa. Jangan bilang buat orang per orang ini, buat bangsa. Ya di saat kondisinya juga kayak gini ya. Kan logika publik juga bisa jalan sebenarnya. Di saat kita benar-benar sudah nggak bisa terima lagi ya, di negara otoriter sekalipun, di negara diktator sekalipun, tiba-tiba bangsanya jatuh aja itu. Pemerintahnya jatuh aja. Betul. Di negara diktator sekalipun, nggak harus demokratis ya. kalau begitu dia pemerintahnya nggak kerja buat rakyat ya sudah, digulingkan aja. Iya. Sekarang pemerintahnya kerja buat rakyat kok. Mereka mungkin nggak suka. Mereka mungkin nggak setuju, nggak apa-apa, Anda nggak setuju, tapi nanti Anda lawan ketika masa perebutan kekuasaan berikut. Kemewahan demokrasi itu 5 tahun sekali kita Kan bisa ganti. gitu, hukum besinya ketika orang yang menang pemilu, ide dan program dia yang dijalankan, bukan ide dan program orang yang kalah dijalankan. Iya, ini sekarang Anda kan memaksa ide Anda dijalankan, kan Anda kalah pemilu, tunggu loh pemilu berikutnya gitu. Iya. Inti dasar dari demokrasi kan kita boleh menyampaikan pendapat, tapi belum tentu pendapat kita diterima kan. Tapi intinya demokrasi itu asalkan kita bisa menyampaikan pendapat tanpa harus dipukul karena kita menyampaikan pendapat gitu. Kan gitu. Dia bebas-bebas saja. Bebas-bebas saja. Opini dia kita lawan dengan opini. Iya. Gitu. Jadi
Itu pun pasti kita lawan dengan opini udah dibilang agresif sama dia. Udah dibilang pembungkaman sama dia. Padahal dia selama ini membungkam pemerintah, nggak boleh ngomong. Itu judulnya kan halal bihalal itu halal bihalal pengamat sebelum pengamat ditertibkan gitu kan. Nah itu sebetulnya gimana sih itu Dato dari Pak Prabowo, emang mau ditertibkan gimana sih sebetulnya? Apa itu hanya tafsir yang salah aja? Saya nggak tahu lah. Tapi kan coba lihat aja apa yang sudah pernah dijalankan oleh Pak Prabowo. Ada nggak beliau melaporkan satu saja media atau pengamat ke aparat hukum? Belum ada. Itulah jawabannya ya. Ya ada kan. Tapi kalau mungkin bahasa misalnya kita kan harus lakukan counter. Bahkan ada yang di counter, ada yang diajak ketemu sama presiden. Iya. Ada yang diajak ngobrol sama yang meja bundar itu ya. Jadi bahasa yang mereka paling nggak suka itu ketertiban. Kenapa? Mereka ini otaknya chaos. Orang-orang chaotic ini. Padahal kalau demokrasi itu tanpa tertib sosial itu anarki. Ini yang dibilang oleh Plato itu, kenapa Plato nggak suka sama demokrasi. Karena nggak naruh tertib sosial di atas. Loh, kita boleh berbeda pendapat selama tertib sosial terjaga loh. Begitu tertib sosial nggak terjaga, kita berbeda pendapat itu buat apa? Ini yang saya bilang contoh tertib sosial nih. Ketika Anda dalam bioskop atau dalam ruangan ini, Anda nggak bisa bilang, kebakaran. Terus kita lari keluar. Injek-injekan, patah tulang, bonyok, benjol-benjol. Kebakaran. Terus tiba-tiba dibilang, kenapa Anda bilang kebakaran? Kebebasan berbicara. Katanya. Kebebasan berpendapat katanya. Itu yang saya bilang tertib sosial harus di atas kebebasan. Karena kita berdemokrasi ini harus mengacu sama tertib sosial. Kalau demokrasi doang tanpa tertib sosial itu anarki. Chaos itu. Nah, orang-orang ini memahami demokrasi itu sebatas chaosnya. Dia nggak pernah berpikir soal tertib sosial. Seolah-olah kalau ada ketertiban sosial itu dianggap otoriter. Itu dianggap penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Nggak paham dia, negara nggak tertib ya nggak bisa maju lah. Ada demokrasi yang mencapai tertib sosial, ada. Di negara yang pintar-pintar tuh demokrasi mencapai tertib sosial. Di kita demokrasi itu sebatas kebebasan bicara. Baru setahap itu ya. Bebas bicara apa saja bahkan tanpa disertai tanggung jawab. Karena kita contoh Amerika. Padahal kebebasan berakhir ketika ada orang yang disakiti, yang tanggung jawab itu maksudnya. Nah itu maksud saya. Gitu. Jadi nggak paham demokrasi ini. Yang diambil dari demokrasi itu gayanya doang. Esensinya nggak mereka ambil. Sama kayak kita mengadopsi teknologi, gayanya aja, esensinya nggak paham. Ini gitu. Tokoh-tokoh ini kayaknya kalau misalkan hidup di Jepang dibilang totaliter tuh, Jepang tuh satu negara tuh tertib semua, demo jam 6 selesai bubar. Udah gitu di Jepang kan partai cuman satu doang yang berkuasa terus-terusan tuh LDP. Dari tahun 58 tuh. LDP gitu, dibilang totaliter tuh. Itu yang saya maksud. Mereka lupa satu kata lagi dalam bernegara, tertib sosial. Negara itu bisa efektif, bisa menyelenggarakan semua keinginan dia, pelayanan masyarakat maupun mencapai kemajuan kalau ada tertib sosial. Nah, orang-orang ini di bawah tekanan negara-negara asing itu, kita tuh ditekan supaya demokrasi itu chaos. Jadi dia nggak perlu Indonesia mau maju, mau enggak, mau belangsak, mau miskin, mau hancur-hancuran, selama Indonesia demokratis menurut mereka akan dukung Indonesia kayak gitu. Tapi mereka tidak akan pernah dukung Indonesia yang maju, tertib, karena dianggap tidak jadi demokrasi di atas segalanya. Nah, orang-orang yang kemarin itu juga menganggap demokrasi itu bahkan di atas agama itu. Dia nggak peduli soal perut masyarakat harus diisi, kemajuan harus dicapai, nggak peduli dia. Yang nomor satu buat dia tuh virtue-nya itu demokrasi. Kalau buat saya virtue-nya saya kemajuan negara, tujuan nasional, memakmurkan kesejahteraan umum, kita semua harus makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepentingan nasional ya. Itu kepentingan nasional kita. Demokrasi itu alat, jangan jadikan tujuan, virtue nilai tertinggi kita. Nah itu maksud saya. Karena orang yang menjadikan demokrasi sebagai virtue tertinggi dia, bahkan dia rela melakukan kegiatan dan tindakan yang tidak pernah dipikirkan oleh negara otoriter sekalipun.
Apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Maduro itu, negara otoriter totaliter nggak kepikiran melakukan itu. Kepikiran sama sekali itu. Apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Libya, Negara Tunisia, demokratis loh itu. Syria, Irak, Afghanistan, dan Iran sekarang, oleh negara otoriter sekalipun nggak akan pernah kepikiran itu. Kim Jong Un ini nggak pernah mikir kayak gitu. Jadi orang pejuang-pejuang demokrasi emang ada sindrom sok paten semua gitu loh. Dia yang benar, orang lain tuh nggak benar. Jadi orang yang nggak benar nih bisa kita lakukan apa saja terhadap mereka, dan itu sah. Gitu. Udah lebih Wahabi daripada Wahabi. Iseng mau ngomong aja. Kalau kata Peter Thiel, demokrasi dan kebebasan itu kadang nggak kompatibel. Bahkan yang nggak kompatibel itu sering itu demokrasi dan kemakmuran itu tidak kompatibel. Dalam banyak riset, kemakmuran justru memperkuat aspek demokrasi. Bukan demokrasi yang memperkuat kemakmuran. Jadi kalau negaranya semakin makmur, makin terbuka buat orang di situ untuk membuka ruang demokrasi. Ini perdebatan klasik ini. Ya, Perdebatan klasik ini. Tapi fakta statistiknya, semakin makmur sebuah negara, makin terbuka peluang dia untuk memulai mempertahankan atau memperkuat demokrasi. Dengan cara dia, bukan dengan cara ala barat itu terus. Bukan dengan standar barat itu terus. Karena bisa jadi standar barat itu tidak cocok buat negara tertentu. Buat kita aja nggak cocok kok. Ya kira-kira kayak gitulah. Real politiknya gitu. Real politiknya begitu. Kata Lee Kuan Yew, Asian values. Asian values. Itu kata Ari Putra bukan? Kata Ari Putra juga. Tapi itu benar. Saya nggak dikasih kesempatan aja buat bela itu. Kalau nggak saya bilang kalian ini terkena virus barat. Demam kalian anggap kalian sehat. Padahal kalian lagi demam. Yang sehat itu kan yang sesuai dengan alam kita lah. Kebudayaan kita, kultur kita, peradaban kita, dan di mana kita tinggal. Dan demokrasi tidak harus demam kayak orang Amerika. Kita contoh orang Amerika demam kita. Sama kayak orang Eropa contoh kita mungkin mereka juga demam. Jadi jangan menjudge satu sama lain, tapi ada nggak hak asasi manusia yang kita pertahankan di situ? Ada nggak partisipasi yang kita pertahankan di situ? Ada nggak kebebasan berekspresi yang kita pertahankan di situ? Itu aja. Soal prosedur, soal cara, soal hasil itu urusan kita. Ada dulu kalau nggak salah dosen Unan yang ngomong ke gue, jangan pernah menilai Minangkabau dari paradigma Barat. Jangan juga pernah menilai Indonesia dari paradigma luar negeri. Iya benar-benar begitu. Makanya Bung Karno itu dulu ketika orang berdebat soal dasar negara, dia berpikir keras. Yang bisa kita gali dari akar budaya kita itu apa? Internasionalisme kita itu dirumuskan dalam bentuk kata-kata kemanusiaan dan adil dan beradab. Itu internasionalismenya Indonesia tuh. Sebagian dari bangsa-bangsa di dunia, ini pegangan kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nasionalisme kita persatuan Indonesia. Orang kan cuma bilang dulu pidato, internasionalisme apa? Apa internasionalisme versi siapa? Nasionalisme versi siapa? Demokrasi itu kan poin-poin ketika sidang-sidang BPUPK itu, semuanya itu kan yang paradigma Barat. Internasionalisme dasar negara kita, apa internasionalismenya? Nasionalisme, demokrasi, apa? Makanya Bung Karno tuh jeniusnya di situ. Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nasionalisme kita apa? Persatuan Indonesia. Demokrasi kita apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada musyawarah di situ. Enggak langsung voting. Ada musyawarah. Enggak langsung voting. Iya, jadi ini dalam nih filosofinya. Dan jenius nih filosofi ini, dan mungkin tidak dimiliki oleh negara dan mungkin tidak dimiliki oleh founding fathers lain pada masa itu. Kita emang sering melupakan sendiri gak Pancasila itu bro. Iya. Voting itu ya jalan terakhir ternyata. Musyawarah dulu. karena buat mereka musyawarah itu apaan gitu. Karena negara-negara Barat itu, karena persepsi mereka chaos tadi mungkin. Beda kecamatan aja sudah beda bangsa mereka. Beda kabupaten udah beda bangsa mereka. Sementara kita berbagai macam bangsa bersatu menjadi
sebuah negara. Beda historinya kita. Dan Makanya buat dan itu kita sangat berhasil, ya. musyawarah untuk mufakat itu, orang lain nggak akan ketemu itu. Tapi kita pernah mencobanya. Kita duduk-duduk 21 orang. Anggota panitia persiapan kemerdekaan itu kan 21 orang aja itu. Siapa nih presiden? Tunjuk ya. Soekarno sama Hatta ya. Duduk-duduk aja. Itu musyawarah untuk mufakat aja jadi presiden orang. Iya. Diterima oleh bangsa Indonesia waktu itu bisa diterima. Sumpah Pemuda juga begitu kan. Ya, itu Jong-Jong tuh paling berapa? 100-an orang. Sudah mewakili seluruh Indonesia. Anak-anak muda pakai celana pendek gitu kan. Datang, iya, kongres-kongresan lah iya. ya. Itu berapa hari gitu mencantum, tapi bisa terima. Itu yang disebut dengan musyawarah untuk mufakat. Voting nggak zaman itu? Enggak. Waktu Soekarno ditetapkan jadi presiden, voting nggak? Enggak. Nama Soekarno mewakili seluruh rakyat Indonesia itu nggak di voting kan? Nggak ada voting. Malah yang harusnya ditunjuk voting waktu itu. Penunjuk Panglima Tentara Pertama di voting. Oh iya ya, antara Jenderal Sudirman dengan Urip Sumoharjo. Betul. Senior dengan junior itu. Jadi ini kearifan kita yang nggak boleh dijudge jelek oleh negara lain. Nggak ada haknya mereka menilai demokrasi kita karena jalan kita berbeda sama mereka, karena kultur kita berbeda sama mereka. Iya, Indonesia harus punya konsep peradabannya sendiri, berbeda dari Amerika dan lain. Kita harus punya Indonesian Dream nih, yang berbeda dari American Dream. Nanti bilang sama Panji, ini Indonesian value. Indonesian value. Jangan sok demam-demam Amerikan dah. Kena virus demam kayak orang paling paten. Lagi demam merasa paten itu gimana? Ini dapat 10 SKS gitu. Ini bukan podcast sih sebenarnya. Sebenarnya ini kuliah umum ini. Kuliah umum ini sudah. Iya, semua penonton real politik itu harus cermati nih, harus dengar ini apa yang disampaikan oleh Dato. Yang disampaikan oleh Bang Hasan Nasbi ini penting nih buat dibilas secara real politik. Kenapa? Karena ketika situasi dunia tidak aman-aman aja gitu. Terus ketika lo ingin membuat gerakan seperti impeachment dan lain-lain, bro, it's not wise. Nggak bijak sama sekali sih. Gue sebelumnya itu ya bro, ketika zaman Pak Jokowi dulu kan melihat juga kawan-kawan yang intelektual yang sama, beririsan itu kan selalu juga mengkritik Pak Jokowi dengan sangat tidak objektif kan. Termasuk juga ingin impeachment, menjatuhkan. Kemarin tuh kita sempat berpikir berhipotesa bahwa mungkin intelektual kita itu memang merasa superior. Sehingga ketika ada pemimpin yang tumbuh dari bawah kayak Pak Jokowi, ngerasa, wah kalau kayak gini mah mungkin gue lebih pintar di presiden. Mungkin gitu, ada semacam megaloman itu kan di antara itu. Dan itu pun artinya mereka nggak paham demokrasi sekali lagi. Namun sekarang demokrasi itu Anda mau jadi pemimpin atau enggak di voting. Di voting, iya. Suara terbanyak. Tapi dia menuduh Iran yang dikuasai oleh wilayatul faqih sebagai tidak demokratis. Padahal maunya mereka di otak mereka orang-orang pintar ini mau jadi wilayatul faqihnya Indonesia. Jadi apapun yang mereka sampaikan itu semacam fatwa dan veto untuk Indonesia gitu. Nggak konsisten juga, itu yang saya bilang pendiriannya tidak bisa ditegakkan. Iya. Perlu diperkuat itu dengan obat supaya pendirian itu bisa ditegakkan. Kalau zaman Pak Jokowi begitu, hipotesain lah sekarang tiba-tiba Pak Prabowo yang berlatar belakang keluarga yang intelektual ya, ayahnya begawan ekonomi, beliau sendiri jenderal, kuliah sekolahnya di Amerika segala macam, tetap aja dipandang secara tidak objektif gitu kan. Iya, artinya kan, memang keinginan mereka seperti itu tadi, menjadi fakih apa tadi? Wilayatul faqih. Wilayatul faqih. Orang yang punya veto dengan keilmuannya punya veto terhadap jalan apa yang ditempuh oleh Indonesia gitu. Jadi pengen diperlakukan seperti itu mereka. Datuk ini kan ahli Tambelaka juga nih. Ya, benar nggak sih Tambelaka pernah ngomong pendidikan itu harus dibarengi dengan kerendahan hati. Kalau tidak ada kerendahan hati, lebih baik pendidikan itu nggak diberikan. Benar Tambelaka nggak sih? Saya nggak tahu persisnya ya. Tapi kalau tujuan pendidikan itu pertama itu memerdekakan diri dari feodalisme. Yang kedua memerdekakan diri dari mistisisme. Yang ketiga baru memerdekakan diri dari penjajahan. Jadi pendidikan itu pintu gerbang untuk merdeka terhadap 3 hal. Merdeka dari mistisisme, merdeka dari feodalisme, sama merdeka dari penjajahan dan kolonialisme. Kalau yang itu tuh saya nggak tahu tuh, tapi jelas-jelas pendidikan itu. Ya kalau sekarang orang yang
terdidik ternyata ingin menjadi waliatul faqih. Sulit sih. Itu ironi demokrasi dan ironi intelektual yang ada sekarang sih. Itu harus kita akui itu terjadi. Mereka mencibir Iran dengan konsep wilayatul faqih, sementara mereka sendiri pengen ditempatkan dan diposisikan sebagai wilayatul faqihnya Indonesia. Bang Hasan nih, satu pertanyaan lagi nih buat Bang Hasan. Mungkin buat menutup episode kita hari ini ya. Kira-kira Abang kalau misalkan diberi kesempatan untuk berbicara langsung kepada Profesor SM untuk untuk menjawab pidatonya dia, kira-kira apa yang Abang ingin sampaikan? Oh, kalau langsung diskusi aja. Mungkin dia yang menyampaikan sesuatu sama saya. Karena yang saya sampaikan sudah lebih dari cukup. Tapi kalau ada yang baru dari dia nanti saya tanggapi. Kalau yang dari kemarin aja itu sudah cukup. Sudah cukup ya. Karena pidato dia mungkin 4 menit, saya sudah tanggapi 7 menit. 7 menit lebih. Sudah dapat bonus itu. Jarang-jarang saya kasih bonus kan. Berarti kita tunggu-tunggu nih ya Profesor SM diskusi dengan Abang Hasan langsung. Di real politik aja nanti. Iya bisa. Kita jadi moderatornya kan. Kita bikin meja bundar juga. Iya, kita buatlah kayak gitulah Bang suatu hari. Boleh juga. Iya. Waduh, kita kuliah umum nih bersama Bang Hasan. Terima kasih. Sama-sama. Bang Hasan udah datang ke episode kali ini Real Politik. Semoga kedepannya Abang banyak main-main juga ke sini. Kita bahas Real Politik lebih banyak lagi. Main-main, saya serius. Ya sih, selama 50 menit ini kelihatan sih Abang. ini daging semua gue. Lu bakal simpulin kayak apa nih sepanjang ini? Yang gue simpulin? Daging semua soalnya. Lu mau simpulin apa coba? Sebenarnya banyak sih gitu yang gue simpulin. Gak bisa gue simpulin semua, tapi cuma satu yang gue bisa simpulin. Udahlah jangan buat rusuh lah kalau misalkan dunia lagi kayak gini, jangan buat rusuh lah. Udahlah paham aja lah, udah ikutin aja gitu. Paham aja lah, ikutin apresiasi bahwa harga BBM masih oke gitu. Jadi kan ada beberapa daerah tuh yang bikin rumah itu gotong royong. Nah, kayak gitu ngebangun negara tuh. Ada yang ngaduk semen, ngaduk semen dan segala macam. Anda kebayang nggak satu sopaten bikin kacau di sana? Oh nggak begini nih, ini harus begini, ini harus begini. Jadi mandor dadakan dia. Mandor dadakan aja. Nggak benar ini begini segala macam. Digebukin nggak kira-kira itu? Di semen kali. Terus dia bilang, oh nggak demokratis kalian, nggak dengar usulan saya. Orang lagi bangun rumah. Ini bangun rumah bukan demokrasi cuy. Bukan demokrasi ya. Gitu. RAB udah ada. Dia sopaten sendiri gitu. Mending lah kalau misalkan kritisnya valid gitu, kayak pondasinya kurang, semen gitu atau apa. Harus punya ilmu teknik sipil. Ceramah-ceramah. Ini sudah ada RAB yang disepakati, ya sudah ada desain bangunan disepakati. Dia speknya udah jelas. Dia ceramahnya nggak begini, atapnya kayak gini, ini kurang segala macam. Orang lagi kerja semua. Ini orang udah bikin tembok, udah mau bikin pintu, suruh boy. Kacau sih. Apa respon orang yang lagi kerja itu? Iya. Agak sedikit bete sih ngedenger orang kita lagi capek-capek kerja tiba-tiba datang enggak kayak gini lah lu siapa gitu. Parahnya lagi di Indonesia gegara sosmed semua orang bisa kayak gitu. Bahkan semua orang bisa jadi mandor orang yang nggak paham politik. Mandor republik. Iya, orang yang nggak paham politik pun dianggap menjadi ahli politik oleh orang-orang karena dia sering ngepost dan konsisten. Ya kira-kira kayak gitulah. Kira-kira kayak gitu. Ya jadi udah. kesimpulannya satu sebenarnya. Iya. Gak usah sok paten deh. Gak usah sok paten dah. Udahlah. Kita jalanin dulu, tunggu sampai 5 tahun. Pas selesai 5 tahun udah mau masuk tahun kelima nih, barulah kita mulai manuver. Silakan ditentukan mau lanjut atau tidak, itu demokrasi ya enggak? Silakan bermain. Itu. Iya. Oke. Sekali lagi terima kasih Bang Hasan udah datang ke podcast Real Politik. Kami akan berjumpa lagi dengan kalian in the next episode of Real Politik. Bye bye.